Halo, selamat datang di Praktikum Geomodel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan peta dasar, di mana peta dasar sangatlah penting bagi geologis, karena kita dapat mengembangkan kembali menjadi sebuah peta lain, yaitu peta pola pengaliran, peta geologi, peta geomorfologi, dan peta lainnya. Untuk aplikasi yang kami pakai ialah ArcGIS atau AirMap 10.5. Data vektor yang kita perlukan yang pertama ya data kontur, data jalan, data sungai, toponimi, dan batas administrasi. Outline-nya sendiri, yang pertama kita akan melaksanakan input data, membuat coupling dan crop. Ini contoh koordinat yang kita akan gunakan, simbologi dan label. Lalu terakhir ialah grading dan penambahan titik ketinggian. Setelah kontur, kita akan memasukkan vektor lainnya seperti jalan, sungai, dan administrasi. Silakan masukkan semua. Nah, sungai di sini ada dua, ada sungai air dan sungai LN. Kalau sungai LN itu ada sungai kecil atau seperti sungai musiman. Kalau sungai air itu sungai yang besar atau sungai induknya. Administrasi juga ada dua. Bedanya ini dia nanti bloknya. Kalau yang ini adalah batasnya atau lainnya nanti. Setelah ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara memplotting koordinat atau lokasi coupling. Sebelum kita melakukan cropping lokasi atau pengoplotan coupling, kita akan melakukan penentuan koordinat atau penentuan koordinat yang akan dipakai. Caranya, klik layar, lalu klik properti, lalu klik coordinate system yang akan muncul seperti ini, lalu pilih projected coordinate system, pilih UTM karena kita akan memakai UTM, jadi bisa juga geografik juga bisa, karena di sini kita akan melakukan UTM. Oke, lalu klik UTM, lalu klik WGS 1984. Kita akan pilih short hemisphere, jadi karena Boyolali atau Pulau Jawa di bagian selatan ekuator, kita memakai short hemisphere. Klik short hemisphere, lalu pilih zona Boyolali atau Jawa Tengah berada. Untuk Jawa Tengah sendiri atau khususnya Boyolali berada di zona 49 yang ini. Oke, jika sudah, klik OK. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita mulai ke pembuatan coupling atau pengkropan. Caranya kita harus membuat save file baru untuk coupling itu sendiri. Bagaimana kita membuat save file baru? Ialah klik kanan di database ArcGIS, lalu klik new, klik save file. Nah, di sini kita contohnya coupling. Untuk namanya contohnya coupling. Untuk feature type itu pilih polygon karena kita akan membuat polygon. Nah, untuk special reference itu kita menggunakan koordinat yang di set sebelumnya. Jadi yang di set sebelumnya yang ini zona 49. Klik OK. Nah, kalau tidak ada di sini, kita harus manual ke sini lagi yang tadi, UTM tadi. Jika sudah, klik OK. Oke, jika sudah muncul seperti ini,
Oke, klik OK. Nah, akan muncul polygon coupling. Nah, di sini belum muncul. Cara memunculkannya ialah klik kanan, lalu edit feature, lalu start editing. Continue. Oke, lalu klik create feature yang di sini. Lalu pilih coupling. Lalu pilih rectangle karena kita akan membuat kotak. Jadi kalau polygon itu kita akan membuat kotak tapi bisa area tertentu saja. Jadi misalkan di samping tengahnya itu gak mau, samping kirinya gak mau, bisa. Jadi untuk rectangle itu khusus jadi kotak aja. Lalu jika sudah tampilan plus ada kotaknya ini, lalu klik kanan, lalu absolute XY. Nah, di sini kita masukkan koordinat, contohnya yang ini. Yang pertama ialah x-min sama x-min sama y-min. Jadi masukkan x-min dulu, copy. Nah, dan y-min yang ini copy, paste, enter. Nah, jika sudah, klik kanan, directionnya dijadikan 0. Nah, jika sudah seperti ini, klik kanan lagi, klik absolute XY dan masukkan X max sama Y max. Oke. Seperti tadi. Jika sudah, klik enter. Nah, ini merupakan kotak couplingan. Nah, jika sudah seperti ini, klik editor, lalu save edit. Klik editor lagi, lalu stop editing. Setelah itu, kita akan mengcrop couplingan ini. Caranya, klik layer, klik kanan, klik property, lalu klik data frame, lalu di sini clip option, clip to shape. Nah, di sini klik specify shape, klik outline feature, yaitu adalah coupling kita, klik OK. Lalu setelah itu langsung klik OK. Nah, jadi kita sudah mengcrop data vektor menjadi hanya bentuk couplingan saja. Nah, seperti ini. Setelah itu ubah warna couplingnya menjadi hollow. Nah, kenapa ini warnanya seperti ini? Setelah ini kita akan melakukan simbologi dan label. Baik, kita mulai melakukan simbologi dan label. Yang pertama, kita akan mengaturkan administrasi desa karena yang hijau ini merupakan bentuk warna dari latar belakang administrasi desa. Klik kiri di kotak administrasi desa, lalu klik hollow. Jadi akan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mengatur kontur, memasukkan interval kontur dan mengatur indeks kontur. Caranya, klik kanan, lalu property, lalu klik simbology, klik categories, lalu di sini pilih indeks kontur, add all value. Nah, di sini
kita akan mengeliminasi di mana letak interval kontur atau indeks konturnya. Bagaimana kita tahu indeks kontur? Caranya, klik kanan lalu open attribute. Nah, di sini kita lihat yang mengindikasikan indeks kontur ialah nomor 1 ini karena 150, lalu 250, 200, 250. Jadi yang indeks kontur itu tipikalnya adalah 1, 1, 1, 1. Jadi yang kita pertahankan nanti adalah 1. Klik kanan yang tadi. Nah, jadi yang dihilangkan ialah nomor 2. Jadi yang akan kita munculkan indeks kontur yaitu tipologi yang 1 tadi. Lalu kita ubah ukuran simbolnya, ukuran lainnya itu. Untuk kontur biasa, double klik kiri di sini. Lalu ukurannya jadi 0.1 dan warnanya hitam. Oke. Dan untuk yang ini ukurannya 0.5, warnanya hitam juga. Atau bisa di sini bisa dibilang 0. Jadi ukuran kontur biasa akan lebih kecil daripada indeks kontur. Oke, jika sudah, klik label. Oke, akan muncul seperti ini. Klik label fitur in this layer. Di metodenya itu define, jadi kita akan memilih yang mana yang akan dimunculkan. Oke. Di sini kita masukkan file kontur, lalu klik SQL query. Di sini double kiri index kontur, lalu akan muncul seperti ini. Lalu klik plus ini. Setelah ini lalu klik get unique value, klik indeks kontur yang akan kita tampilkan tadi. Jadi klik 1 karena kita akan menampilkan indeks kontur yang panggilan 1 atau tipikal 1. Klik OK. Jika sudah, kita atur lagi warna dan placementnya, fontnya juga. Untuk fontnya, klik simbol atau bisa juga di sini. Lalu pilih contohnya Times New Roman. Ukuran 12 normalnya. Setelah itu klik edit simbol, lalu klik max, klik halo. Jadi nanti hurufnya atau angkanya akan memiliki latar belakang atau backgroundnya itu putih. Klik OK, lalu klik OK juga. Untuk placementnya on the line, jadi kita nanti angkanya di garisnya. Di sini remove duplicate label. Jika sudah, klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, untuk kontur sudah. Sekarang kita masuk ke sungai. Untuk sungai gampang saja. Jadi kita langsung pilih sungai kecil atau sungai LN. Ukurannya itu
kecil saja 0,2. Oke, warnanya biru. Nah, untuk sungai air ya tinggal ganti warna saja, jadi fillnya itu biru. Oke, sudah akan muncul sungai airnya di sini, sungai induknya. Setelah itu kita edit jalan. Nah, oke, jalan itu identiknya dengan warna merah untuk di peta dasar. Klik kiri. Oke, langsung kita klik dan merahkan. Oke, nah untuk jalan sendiri itu ada namanya jalan induk, jalan lokal, jadi kita bisa dipisahkan lagi jenis-jenis jalan. Caranya klik kanan, properti, lalu klik simbologi, lalu klik kategori. Di sini klik add all value. Remake. Khusus untuk jalan, kita bisa mengelompokkannya lagi atau membaginya lagi ke beberapa kelompok. Misalkan ada jalan induk, jalan arteri, jalan lokal, jalan setapak. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita harus mengetahui elemen mana yang akan ditampilkan. Caranya klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, di sini merupakan informasi vektor jalan. Jadi kita geser saja ke sebelah kanan, cari informasi tentang jalan itu. Nah, di remake merupakan informasi keterangan dari vektor-vektor itu. Misalkan di sini ada jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, jalan arteri, dan jalan lainnya. Oke, jika sudah, keluarkan saja, berarti kita tahu yang akan dimunculkan ialah remake. Oke, keluar, lalu klik kanan di jalan, lalu properti, lalu klik simbologi, lalu klik kategori. Kita akan menampilkan remake. Oke, lalu jika sudah, klik add all value. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada jalan setapak, jalan lokal, dan jalan lainnya, kita hanya merubah ukuran dan warna tetap sama, yaitu warnanya merah aja. Oke, jadi warnanya semua merah. Jadi untuk yang pertama, untuk all itu pilih saja ininya merah, lalu ukurannya 0,2 untuk yang all. Untuk jalan arteri ini dia khusus yang paling besar, jadi di sini juga merah. Misalkan 1 boleh juga, gak apa-apa. Untuk jalan kolektor itu dia harus lebih rendah dari jalan arteri, jadi 0,8. untuk warnanya sama. Oke, jalan lain itu ganti warna dulu, lalu jalan lain 0,5. Jalan lokal itu dia ukuran 0,2. Jalan setapak itu dia mempunyai ciri khas tertentu, jadi dia jalan setapak itu dia garis putus-putus seperti ini. Jadi misalkan kalau kalian nggak ada keterangan ini, kalian bisa cari yang di mana saja di bawah ini, terus cari misalkan di sini ada nih. Nah, di sini tinggal ganti warna merah, lalu ukurannya ganti 0,2. Setelah itu klik OK. Jika sudah klik OK lagi, nah
akan muncul seperti ini, dibagi-bagi lagi. Setelah kita melakukan simbolisasi pada jalan, langkah selanjutnya kita akan melakukan simbolisasi pada administrasi atau batas desa. Caranya, klik administrasi LN ini pada garisnya yang ini, double klik kiri, lalu klik edit simbol, lalu di sini di type-nya itu ganti ke kartografik. Nah, setelah itu klik template. Nah, untuk pengaturan garisnya sini kita akan mengacu ke peta RBI. Jadi kita buka contoh peta RBI seperti ini. Nah, kita lihat dari keterangannya. Untuk batas administrasi sendiri, keterangan untuk batas provinsi itu ada garis titik, garis titik. Jadi per garis itu titiknya hanya satu. Untuk sini ada 2, untuk batas Kodia ada 2, untuk batas kecamatan ada 3, untuk batas desa ada 4. Jadi kita memakai yang batas desa karena kita hanya membatasi sampai desa. Jadi kalau mau membatasi sampai kecamatan, otomatis titiknya dikurangi 1. Seperti itu. Jadi caranya, klik garis abu-abu ini, klik kiri, terus geser. Setelah itu double klik. Nah, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Setelah itu kalian buat gap. Nah, jadi garis putus-putus. Nah, jika sudah 4 seperti ini, jika sudah titik-titiknya 4 seperti ini, klik OK. Untuk ukurannya dia 0,1. Oke. Dikarenakan ini masih tertimpa oleh keterangan administrasi desa, kotakan ini kita akan menghilangkan garis-garis pada administrasi desa yang poligon ini. Caranya, double klik kiri, lalu edit simbol. Nah, di layar ini unchecklist saja, lalu klik OK. Oke, jadi hilang. Nah, setelah itu kita akan memunculkan nama-nama daerah atau nama-nama desanya. Caranya, klik kanan administrasi desa, lalu klik properties, lalu label. Nah, klik label feature. Nah, untuk di sini maksudnya keterangan mana yang akan ditampilkan. Jadi kita tahu keterangan mana yang akan ditampilkan. Caranya balik lagi ke sini, klik kanan open atribut tabel, lalu kita lihat kira-kira mana yang akan ditampilkan. Ternyata yang akan ditampilkan ini ada name object yang ini. Jadi ini batas desa atau wilayah, nama desa atau kelurahannya ini namanya. Jadi kita akan menampilkan kelurahan desanya ini. Ya, tadi klik kanan lagi, properti, lalu klik label yang tadi, terus yang ditampilkan name object. Nah, lalu ganti fontnya, contohnya Times New Roman, ukurannya 14. Untuk placement property kita ini sudah. Nah, untuk di sini duplicate labelnya removes, jadi si namanya gak akan double. Seperti itu. Klik OK, lalu klik simbol,
lalu edit symbol, lalu klik max, klik halo. Jadi maksudnya itu membuat si tulisannya lebih jelas menggunakan latar belakang putih. Jadi kalau nggak mau lebih jelas juga nggak apa-apa, jadi tanpa halo nggak apa-apa, jadi dinonkan saja nggak apa-apa. Jadi untuk size nya itu satu aja, jadi biar nggak keganggu. Sudah, klik OK, itu saja, klik OK aja. Jadi nanti akan muncul keterangan seperti ini. Oke, untuk keterangan dan pelabelan batas desa sudah dilakukan. Langkah selanjutnya itu grading dan melakukan pengaturan ukuran kertas. Caranya ialah untuk melakukan pengaturan layout atau kertas, yaitu klik ini, select template, lalu ukuran kertas diatur. Kita akan memakai A1 landscape untuk ukuran landscape, A1 landscape untuk portrait juga bisa. Jadi kita akan ambil contohnya untuk portrait aja. Klik finish. Nah, akan muncul seperti ini. Jika petanya masih ukurannya lebih kecil daripada layoutnya, kita akan rubah di skalanya. Untuk skalanya sendiri kita memakai 1:25.000. Jadi sesuai skala yang sudah di-download sebelumnya, skala database sebelumnya itu 1:25.000. Klik enter. Nah, jika masih seperti ini, kita tinggal geser saja si petanya. Caranya ganti, klik tangan yang ini, klik pen, lalu geser saja ke kiri. Nah, akan seperti ini. Jadi kalau jika kertasnya masih ukurannya terlalu besar, kita bisa mengecilkannya lagi. Jadi kita balik lagi ke change layout, lalu ganti ukuran, misalkan portrait A3, klik finish. Nah, di sini skalanya akan berubah lagi. Jadi kita akan atur lagi skalanya yang tadi jadi 25.000 lagi. Oke, kita atur lagi, klik pennya sampai jika petanya terpotong, kita klik ini, select elemen ini, lalu besarkan garis terluarnya. Nah, ini kotakannya sudah tidak terpotong lagi petanya. Setelah itu kita akan memasukkan garis grading, yaitu caranya klik property, lalu klik grid. Nah, klik new grid. Untuk di sini kita bisa memakai UTM ataupun geographic, jadi sesuai selera saja. Contohnya kita memakai geographic atau UTM, ya kita pakai contoh UTM nya. Klik ini, lalu klik next. Nah, untuk interval ini maksudnya per kotakan ini nilainya atau jaraknya itu 1000 meter. Jadi y nya 1000, x nya 1000. Lalu klik next, lalu klik next, klik finish. Setelah itu klik property, lalu di sini display property itu kita akan menghilangkan garis kotakan dalamnya. Itu bisa dihilangkan lewat sini. Jadi kita misalkan kalau mau dihilangkan, klik dan do not show line or text. Kita bisa, contohnya kalau ini kan seperti ini, jadi dia muncul seperti ini, jadi ada garisnya seperti ini.
Untuk menghilangkan garis dalamnya ini, klik kanan, properti, lalu klik properti lagi di grid ini, lalu klik line. Nah, di line ini klik do not show line, jadi dia hilang seperti itu. Terus bisa juga kita ganti labelnya, bisa ganti ukurannya ini, misalkan Times New Roman tadi, Times New Roman, lalu ukurannya misal 12. Oke, terus intervalnya ini udah unitnya dalam satuan meter. Oke, sudah. Untuk ini bisa dikedalamkan, maksudnya tag yang ini bisa dimasukkan ke dalam, bisa klik oke, contohnya aja. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Oke, jika sudah, silahkan paskan garis yang di luar ini ke petanya lagi. Caranya seperti tadi, klik pen, garisnya, jadi perbatasannya itu harus pas di garisnya tadi. Atur sampai pas, jangan sampai ada lubang seperti ini, jadi kita harus atur sampai pas. Oke. Masih ada, jika masih ada kita tetap geserkan terus. Oke, jika sudah pas, kita ketengahkan si petanya. Oke, jika sudah sampai sini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan titik ketinggian. Langkah untuk menambahkan titik ketinggian, langkah pertama kita harus membuat sepal baru. Caranya seperti tadi juga, klik katalog, lalu di database kalian yang sudah kalian buat, klik new, klik save file, lalu untuk di namanya misalkan titik ketinggian. Untuk view data point, untuk special reference-nya itu pakai yang pertama, yang pakai WGS ini, bisa dicari di projected tadi. Klik OK. Nah, untuk jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, maka akan muncul layer atau save file baru, yaitu berupa titik ketinggian. Langkah selanjutnya kita akan menentukan di mana titik ketinggian itu berada. Caranya klik kanan, lalu klik edit feature, lalu klik start editing, klik continue. Nah, setelah itu klik, bisa lewat sini, klik create feature, lalu akan muncul seperti ini. Klik titik ketinggian. Nah, di sini di construction-nya itu pilih point. Nah, untuk titiknya sendiri kita gak usah terlalu banyak, jadi hanya perwakilan aja, misal apa yang paling kontur yang paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Jadi misal, atau juga misal satu kotak itu ada maksimal itu ada 2, jadi gitu, seperti itu.
Jadi kita titik-titikin aja, langsung klik kiri, titik-titikin aja. Ini contoh aja, jadi mewakili dari utara sampai selatan itu harus ada. Jika sudah seperti ini, klik editor lalu di save edit. Nah, setelah itu klik editor juga, klik stop edit. Setelah itu, karena ini warnanya masih ada biru, kita harus jadikan hitam, ganti ke hitam. Ini ukurannya bisa diganti juga, misal 3 jika kalau kebesaran. Jika udah, kita harus menambahkan koordinat pada titik-titik ini sebelum menambahkan elevasi. Nah, untuk menambahkan koordinat dan elevasi, kita membutuhkan data DEM. Jadi untuk data DEM-nya sendiri kita ambil dari, misalkan dari Demnas atau dari Vertex juga bisa. Jadi untuk data dari Demnas, misalkan kami udah tambahkan di sini, misalkan di katalog. Nah, untuk Demnasnya sudah ada, Demnas Boyolali, kita masukkan aja, langsung seret. Nah, jika sudah, klik titik ketinggian, lalu klik open atribut tabel, lalu klik add file. Nah, di sini tuh maksudnya kita akan menambahkan koordinat si titik ketinggiannya dulu. Jadi kita harus bertahap dulu dari koordinat ke elevasi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menambahkan titik koordinatnya dulu. Misalkan koordinat untuk koordinat X. Nah, untuk precisionnya itu 10. Untuk jaraknya itu 10. Klik OK. Nah, setelah OK, terus klik kanan di pas panahnya ini, klik calculate geometry, lalu klik yes. Nah, di sini untuk propertinya, klik propertinya tetap x coordinate of point. Untuk koordinat sistemnya pakai bagas tadi, satuannya unit meters. Ya udah, jika sudah, klik OK, klik yes. Nah, akan muncul koordinat x-nya. Nah, tambahkan lagi koordinat y, sama ini juga jadi y 10. Oke, nah tambahkan seperti tadi, calculate geometry, yes. Nah, di sini di properti itu ganti y, karena kita akan menambahkan koordinat y. Seperti ini, satuannya sama, klik OK. Nah, akan muncul koordinat xy. Nah, setelah itu, jika sudah memunculkan koordinat xy, kita akan memunculkan elevasi. Caranya ini, keluarkan saja. Kita akan mengkonvert si titik ketinggian ini ke elevasi. Caranya klik Art Toolbox, bisa lewat sini, atau juga jika kalau udah ada, klik langsung aja di sini, klik Spatial Analysis Tools yang ini, tambahnya plusnya, lalu klik ekstraksi, lalu klik Extract Value to Point, double klik kiri bisa. Lalu input point feature itu kita pilih titik ketinggian yang ini. Oke, untuk input rasternya itu Demnas ini, kita pakai Demnas Boyolali contohnya ini. Jadi klik, setelah itu klik OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita harus ganti lagi warna titiknya ini, misalkan jadi hitam lagi, ganti lagi ukurannya, ganti juga gak apa-apa, kalau gak ganti gak apa-apa juga sih. Klik OK. Nah, jika sudah, yang titik ketinggian yang tadi dihilangkan centangnya, lalu setelah itu di ekstrak SHP 17, ekstrak SHP berapa gitu kan kodenya, klik kanan, lalu klik properti, lalu klik label. Nah, jika sudah ke label, lalu klik centang ini, di label field itu pilih raster value. Di raster value itu
kita akan memunculkan si elevasinya, jadi di labelnya itu restore value. Terus untuk ininya seperti biasa Times New Roman tadi, ini sama aja, ukurannya contohnya 12. Nah placementnya itu ini udah remove to ini nggak apa-apa udah. Nah setelah itu klik simbol seperti tadi juga, kita pakai tambahkan holonya itu, klik mesh lalu halo. Nah klik ukuran 1. Nah akan muncul jadi titik ketinggiannya ada. Oke. Oke, setelah itu hilangkan dimnasnya. Nah, jika sudah selesai, silahkan simpan pekerjaan Anda. Caranya seperti biasa, klik file, lalu save atau save as juga bisa. Kalau save, lalu pilih lokasinya. Contohnya di sini ya. Untuk formatnya itu MXD, yaitu langsung save aja. Nah jika sudah, untuk ekspornya juga bisa, klik file lalu export map, langsung bisa jadi PDF atau gambar pun bisa. Nah untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Untuk penambahan keterangan, skala bar, skala teks, arah utara, legenda, dan layouting yang lain kita akan bahas di sesi selanjutnya. Mungkin cukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa support terus, komen, like, dan subscribe